Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Revi Revina pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai determinan dan ekspansi kofaktor. Dalam hal ini akan ada beberapa hal mengenai determinan yang mungkin belum diketahui sebelumnya dan nanti akan kita bahas satu persatu. Dan selanjutnya kita akan teruskan membahas mengenai ekspansi kofaktor. Baik, yang pertama kita lihat mind map pada layar. Di sini bisa dilihat, di sini paling atas ada determinan, ya. Nah, si determinan ini, nah, si determinan. Nah, determinan ini kalau secara matematis atau secara definisi bisa kita katakan sebagai nilai skalar yang diperoleh dari suatu matriks persegi. Nah, jadi kalau matriks persegi itu teman-teman ingat-ingat lagi bahwa ada matriks dengan ordo n kali n. Nah, itulah yang biasanya disebut sebagai matriks persegi, ya. Dan matriks tersebut atau determinan tadi itu memberikan informasi penting tentang sifat matriks tersebut. Nah, sifat bang yang bagaimana? Yang bagaimana, Bu? Gitu. Sifatnya di antara lain adalah tentang solusi SPL yang pertama. Nah, solusi SPL ini yang maksudnya diketahui dari determinan itu apakah suatu SPL itu memiliki solusi yang unik atau satu atau tunggal. Lalu apakah memiliki banyak solusi atau malah tidak memiliki solusi sama sekali. Nah, selanjutnya sifat yang kedua yang bisa diperlihatkan oleh determinan ini adalah ada atau tidaknya inverse. Nah, di mana kita tahu ketika kita punya matriks misalkan 2 kali 2 gitu loh. Nah, ketika matriks tersebut determinannya misalkan kita punya matriks A, ketika determinan A-nya itu sama dengan nol, maka dia tidak punya inverse. Namun, ketika dia tidak sama dengan nol, pada akhirnya matriks tersebut pasti memiliki inverse. Nah, lalu secara geometris ya. Jadi, kita tidak hanya berbicara pada matriks aja. Nah, ini juga ternyata juga ada nih interpretasi geometrisnya bahwa di sini determinan itu juga mencerminkan perubahan luas atau volume dan transformasi. Jadi determinan itu bisa dipandang sebagai skalar yang eh, adalah skalar yang mempengaruhi atau yang menjadi faktor dari perubahan luas dan volume. Nah, dari hal tersebut, dari dia mempengaruhi perubahan volume ini, pada akhirnya dia akan sangat berguna pada aplikasi dunia nyata. Nah, jadi determinan ini teman-teman tidak hanya secara teoritis saja, tetapi aplikasi dunia nyatanya itu ada. Jadi, nah di sini kita bisa lihat ya. Oke. Kita bisa lihat ini adalah aplikasi di dunia nyatanya. Pertama ada game dan animasi. Nah, teman-teman yang suka main games, nah jadi determinan ini sangat dekat sekali dengan keseharian kita. Kalau teman-teman suka main games dan nonton animasi, nah di sini mengatur pergerakan, ya. Kalau ada karakter, lalu ada rotasi dan skala karakter. Misalkan yang awalnya karakternya itu anak-anak, ya masih di games The Sims misalkan, karakternya awalnya anak-anak, tingginya hanya setengah karakter dewasanya, nah nanti dia perlahan-lahan dia tumbuh. Nah itu memberlakukan si konsep determinan ini, ya. Lalu pada GPS dan Google Maps. Nah, sekarang kan kita bisa kemana-mana itu dengan menggunakan GPS dan petunjuk dari Google Maps. Nah, menentukan posisi, ya, posisi dari beberapa titik koordinat itu juga menggunakan konsep determinan ini. Lalu selanjutnya sekarang untuk ilmu yang dikatakan sedang hangat diperbincangkan, masalah data science dan AI. Nah, di sini mengolah data. Nah, kan kalau kita menggunakan AI, otomatis kita harus menyampaikan beberapa prompt sebagai petunjuk. Nah, data-data yang kita sebutkan tersebut pada akhirnya akan diolah ya oleh mesin dan juga kalau kita mau meminta suatu prediksi, suatu model prediksi. Nah, hal-hal yang telah kita sampaikan atau prompt yang kita sampaikan tersebut nantinya akan diolah.
ya, dengan juga menggunakan konsep salah satu dari banyak konsep yang digunakan itu adalah konsep determinan. Nah, juga, nah tidak hanya pada komputer, GPS, game. Nah, ini juga ada pada ekonomi. Ya, ini juga ada pada bisnis digital juga. Nah, ini menentukan bagaimana keseimbangan harga dan jumlah produk. Ya. Nah, lalu teman-teman yang suka editing foto dan video sekarang mungkin di CapCut atau di mana lagi di Lightroom. Nah, ini bagaimana zoom in, zoom out, lalu ada tadi rotasi juga sama dengan gamelan animasi, lalu ada masalah efek perspektif. Jadi, secara tidak langsung, kita tahu kalau determinan ini ternyata sangat dekat dengan keseharian, khususnya oleh kita-kita yang Gen Z ini. Seperti itu. Jadi, tidak hanya teoritis saja ya teman-teman. Jadi, itulah kenapa determinan ini juga patut kita pahami bagaimana dan nanti ke depannya itu ketika ada teman-teman yang bekerja pada bidang-bidang ini, nah konsep determinan ini juga akan terpakai dan lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi dunia nyata. Ya, oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke teoritisnya teman-teman. Setelah teman-teman tahu gitu loh. Kenapa kita harus belajar determinan? Kenapa kita dan apa aplikasinya di keseharian? Nah, saya sekarang akan perlahan mengajak teman-teman ke teoritisnya. Nah, di sini kita punya determinan, ya. Lalu determinan ini bisa dikerjakan dalam atau dengan ekspansi kofaktor. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Dan juga ada yang dikerjakan dengan reduksi baris. Nah, dalam ekspansi kofaktor ini nanti kita akan mengenal lagi dua istilah, yaitu ada minor atau yang dilambangkan dengan MIJ dan juga inilah dia si kofaktor atau si CIJ. Nah, sampai saat ini teman-teman saya harap perlahan-lahan sudah mulai terbayang apa saja yang akan kita bahas nanti ke belakangnya. Nah, oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, sebelum kita banyak berbicara, oh determinan ini, determinan itu. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, sekarang kita akan berbicara dulu. Kira-kira kan kita mau mencari determinan dari suatu matriks. Nah, secara geometrisnya, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh si matriks ini? Nah, misal kita punya matriks sebagai berikut. Teman-teman lihat di layar bahwa ada kolom pertamanya itu adalah 21. Ingat yang mana kolom yang mana baris? Kolom itu bentuknya vertikal, baris itu bentuknya horizontal, jangan sampai tertukar, ya. Dan juga di sini kolom keduanya adalah min satu dan satu, teman-teman. Misalkan kita punya matriks seperti ini ya, kita mulai dari yang sederhana dulu. Nah, ini juga kita ibaratkan bahwa kita punya koordinat kartesius biasa. Nah, misalkan di sini kita punya vektor satuan yang arahnya ke x positif. Nah, ini koordinatnya apa, teman-teman? Koordinatnya adalah 1, 0. Nah, si E1 ini ya, ketika dia dikalikan dengan matriks yang kita punya, ya, yang kita punya yang biru itu, nah nanti akan menghasilkan apa? Nah, teman-teman ingat lagi bahwa kalau kita punya perkalian seperti ini, ya, kalau kita punya perkalian seperti ini, kan kalau kita mengalihkan biasa, otomatis kita baris dikalikan dengan kolom yang ini. Betul? Nah, secara tidak langsung juga ya, ini kan kita punya adalah apa ini? Adalah 2 dikali 1 itu 2 dikurang 1 kali 0 ya. Lalu ada 1 dikali 1 1 ya. Dan ditambah 1 kali 0. Ini jadi oke. Akhirnya kita punya apa teman-teman? Kita punya 2, 0. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan lagi, ini adalah merupakan kombinasi linear. Nah, si satu yang atas ini dikalikan ke kolom maaf teman-teman, sebetulnya. Ini satu ya, ini satu. Nah, kita balik lagi, kan kita punya hasil 2, 1. Secara tidak langsung ini juga merupakan suatu kombinasi linear di mana satu yang atas ini dikalikan ke kolom yang pertama dan 0 ini dikalikan ke kolom yang kedua. Seperti itu. Ya.
Nah, kita punya 2, 1. Nah, jadi vektor satuan 1, 0 ini ketika dikalikan ke matriks yang kita punya, dia akan bertransformasi menjadi A1. Nah, A1 ini apa? A1 ini itulah dia koordinat, si vektor yang dengan koordinat 2, 1 tadi. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ketika kita punya vektor satuan, ya. Vektor satuan di sini ada E2. E2 ini arahnya ke sumbu Y positif. Nah, sumbu Y positif ini koordinatnya kira-kira apa, teman-teman? Adalah 0, 1, ya. Nah, dengan cara yang sama. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman kalikan gitu loh ya. Nah, di sini kita lihat dia juga akan menjadi suatu kombinasi linear dengan apa? Bahwa si 0 ini dikalikan dengan kolom pertama dan si 1 ini dikalikan dengan kolom kedua. Jadi kalau teman-teman bisa menebak, bukan menebak ya, menghitung apa kira-kira hasilnya adalah -1 dan 1. Ya, seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya si vektor satuan E2 dengan koordinat 0, 1 ini mampu atau akan ditransformasikan menjadi di sini A2 dengan koordinat -1, 1 dengan mengalikannya ke matriks yang kita punya di awal seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat ya tentang apa itu determinan. Nah, di sini setelah kita misalkan kita punya matriks A tadi, yaitu adalah matriks dengan kolom 21 dan -1, 1 tadi. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa matriks tersebut itu mampu mentransformasikan vektor satuan 1, 0 dan E2 yaitu 0, 1 menjadi apa? Itu menjadi si A1 dan A2 ya. Nah, selain dia mentransformasikan vektor-vektor ini, nah dia juga mampu mentransformasikan luas daerah yang dibatasi oleh E1 dan E2 juga A1 dan A2. Nah, jadi matriks A ini dia mampu mentransformasikan di sini kita lihat. Nah, ini dia kita punya daerah berwarna kuning ya dari yang dibatasi oleh E1 dan E2 berbentuk persegi. Nah, jadi persegi ini ditransformasikan menjadi apa? Yaitu menjadi suatu jajaran genjang ya. Nah, di sini kita lihat kira-kira menurut teman-teman berapa luas dari masing-masing bangun datar di atas? Nah, ini berkaitan dengan yang saya katakan sebelumnya bahwa determinan ini juga berperan dalam perubahan dari luas atau volume dan suatu transformasi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita punya di sini ada segi empat berwarna kuning ya. Kita tahu kalau S1 itu tadi dari panjang dari sini ke sininya itu adalah sebesar 1 dan dari sisi A2-nya dari sini ke sini itu juga 1. Namanya persegi ya teman-teman ya. Nah, sehingga kalau kita cari luas persegi yaitu sisi kali sisi berarti 1 dikali 1 berarti kita dapat apa? Kita dapat luas daerahnya adalah 1 ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa segi empat kuning ini ditransformasikan menjadi suatu jajaran genjang yang berwarna biru di sini. Nah, jajaran genjang ini dapat kita pandang sebagai suatu, maaf, maksudnya adalah dua buah segitiga ya. Ini sudah saya tulis. Nah, teman-teman lihat, kalau itu kita anggap alas, nah, dan ini kita anggap tinggi ya. Nah, berarti apa teman-teman? Nah, di sini berapa alasnya? Nah, alasnya itu adalah sebesar 3. Oh, kenapa 3, Bu? Nah, kalau kita punya A1 ini tadi, itu panjang dari sini ke sininya itu adalah sebesar 2. Dan panjang dari sini ke sininya adalah 1. Berarti alasnya berapa? Alasnya adalah 3. Sementara untuk tinggi vektor yang
tingginya ya itu sama dengan vektor yang ini adalah sebesar berapa? Sebesar 1. Sehingga jajaran genjang ini karena dia adalah gabungan dari dua buah segitiga, dia bisa dipandang atau dihitung dengan rumus luas alas dikali tinggi. Itu berapa? 3 kali 1. 3 kali 1 adalah sebesar 3. Jadi kita punya luas perseginya 1 ya, dan luas jajaran genjangnya adalah 3. Nah, nah kaitannya dengan determinan apa, Bu? Oh, begini teman-teman ya. Teman-teman selain itu juga teman-teman harus melihat arah orientasi. Ya. Jadi kan ini sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini ada E1 ya, arahnya ke E2 berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini juga dari A1 ke A2 itu juga berlawanan arah jarum jam. Jadi tidak terjadi perubahan ya. Jadi yang bertransformasi itu hanya vektor dan bentuk luas daerah yang dibatasi oleh vektor-vektor tersebut. Namun di sini untuk arahnya itu tidak berubah. Nah, arah ini untuk apa, Bu? Nah, di sini ya, determinan A ya, si A yang 21 - 1 itu determinannya bisa kita hitung sebagai apa? Sebagai rasio dari jumlah dari luas si jajaran genjang dibagi dengan luas dari si persegi kuning ya. Luas dari si jajaran genjang tadi 3 dan luas dari persegi yang kuning itu adalah sebesar 1. Dan karena tidak terjadi perubahan orientasi di sini, kita lihat dua-duanya sama-sama berlawanan arah jarum jam sehingga tidak terjadi perubahan tanda, teman-teman. Nah, di sini diperoleh tandanya positif. Jadi determinan A itu sebesar 3. Nah, teman-teman juga bisa cek ya. Kalau kita kan tahu nih, kalau determinan 2 kali 2 itu kita punya apa? Determinan A itu adalah kalau biasa kita mengenal dengan AD kurang BC. A-nya yang mana teman-teman? Kalau ini A, B, C, D ya. Berarti ada 2 dikali 1 dikurang -1 kali 1. Ini sebesar berapa teman-teman? 2 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sama ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalau tadi kita punya matriks A, nah sekarang bagaimana yang kalau yang kita punya itu adalah berupa matriks identitas. Teman-teman juga sudah mengenal ya. Ada yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu adalah satu matriks persegi yang entry-nya itu eh, di diagonal utamanya adalah semuanya 1. Ya, dia punya satu nama. Nah, lalu ketika kita punya vektor satuan E1 dan E2 yang sama, nah ketika teman-teman melakukan operasi yang sama di awal tadi, nah maka dia mentransformasikannya bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya adalah tetap si E1 dan E2 tadi. Ya. Nah, sehingga determinannya, nah di sini juga teman-teman lihat orientasinya juga sama-sama tidak berubah selain luas daerahnya itu yang tidak berubah, lalu teman-teman lihat orientasinya juga tidak berubah. Nah, sekarang determinan I apa? Sama kayak tadi, itu adalah rasio dari luas dari daerah yang dibatasi oleh vektor-vektornya setelah ditransformasikan ya dengan luas daerah yang ada atau sebelum dia ditransformasikan. Nah, dia kan sama-sama 1 dan tidak juga terjadi perubahan orientasi, sehingga dia adalah +1/1. Dia adalah sebesar determinan I-nya apa? Adalah 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita sering melihat bagaimana terjadi perubahan kolom, teman-teman, ya. Nah, tadi kita ingat, nah teman-teman lihat di samping di pojok kanan atas, teman lihat bahwa saya memberikan reminder di sana ada ingat A-nya itu adalah 21 -1 1. Nah, gimana kalau kolom pertama itu saya ganti letaknya ke kolom kedua seperti itu, ya. Nah, kalau teman-teman lakukan operasi seperti yang di awal tadi, maka
kalau kita di awal itu punya vektor satuan E1 dan E2 dengan luas daerahnya adalah satu dan orientasinya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau misalkan terjadi pertukaran kolom, ya, maka E1 itu akan ditransformasikan menjadi B1, ya, posisinya di sini. Dan E2 itu akan bertransformasi menjadi B2, ya, dengan ini koordinatnya 20, ini tadi -1, 1, teman-teman. Ya. Nah, kalau terlihat di sini, jadinya apa? Orientasinya berubah. Yang awalnya berlawanan arah jarum jam kalau di A, kalau kolomnya diganti, nah di sini terjadi pertukaran arah nih. Nah, sehingga pada akhirnya, kalau konsep luas dan segala macamnya itu masih sama, ya, kenapa tiga, Bu? Ya udah, di sini teman-teman lihat panjang dari sini ke sini dua, dari sini ke sini satu, ya. Jadi 2 tambah 1 adalah 3 panjangnya. Jadi saya bilang bahwa jajaran genjang ini dapat dipandang sebagai dua buah segitiga. Ini alasnya dan kalau ini tingginya, nah tingginya itu akan sama nih dengan tinggi dari vektor B1 yaitu sebesar satu. Makanya 3 kali satu luasnya adalah sebesar 3. Nah, kalau kita mencari determinan B, ya, determinan B itu sama konsepnya, bahwa kita menghitung dengan rasio dari si jajaran genjang ini, luas jajaran genjang dibagi dengan luas persegi kuning. Nah, di sini karena, nah di sini teman-teman, karena terjadi perubahan arah yang awalnya berlawanan arah jarum jam di sini, setelah dia ditransformasikan dengan menggunakan B, itu terjadi perubahan ke searah jarum jam, maka dia itu dikali negatif, tandanya jadi negatif sehingga menjadi -3/1. Ya. Jadi determinan B adalah sebesar -3. Dan kita juga memperoleh suatu persamaan, ya. Kalau dia itu kolomnya ditukar, maka determinan B itu adalah sebesar minus dari determinan A. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kalau ada di sini kasus untuk efek scaling, ya. Kalau di sini kita mendapatkan, teman-teman lihat di pojok kanan atas itu ada matriks A yang di awal yang kita punya ada sebesar 2 1 -1 1. Nah, matriks C ini kalau kita pandang-pandang, ya, kolom keduanya itu yang -2 2 itu adalah hasil dari perkalian kolom kedua A dengan 2, ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat misalkan kita awalnya sama masih punya vektor satuan E1 dan E2, itu arah orientasinya adalah berlawanan arah jarum jam dengan luas satu. Nah, di sini. Nah, kalau kita punya tadi, kalau yang A itu mentransformasikannya itu ke A1 dan A2, nah di sini karena teman-teman mengoperasikan atau mentransformasikannya dengan C, bahwa di sini sudah ada perkalian dengan skalar, ya. Skalarnya adalah 2. Nah, jadi kita itu mentransformasikan si E1, ya. E1 ini teman-teman lihat bahwa dia ditransformasikan menjadi C1. C1 ini dia masih sama panjangnya, ya, dengan A1. Dia berhimpit dengan A1. Nah, sementara untuk C2 ini agak berbeda. C2 ini adalah hasil transformasi dari E2, ya. Jadi dia itu panjangnya adalah 2 kali si A2 panjangnya, ya. Sedemikian sehingga untuk determinan dari C kalau kita mau hitung itu adalah masih sama rasio dari bangun yang sudah ditransformasi dibagi dengan luas bangun sebelum ditransformasi. Nah, ini kalau tadi dia 3, sekarang karena ada sisi yang menjadi 2 kali dari sisi yang awal, maka dia menjadi 6, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat, karena di sini ada.
perubahan orientasi, ya. Nah, di sini ini kan masih searah jarum jam ya teman-teman ya. Maka pada akhirnya itu diperoleh min 6/1. Itu sebesar min 6. Sehingga untuk kasus efek scaling itu determinan C-nya adalah sebesar min 2 kali determinan A. Ya, seperti itu. Di sini sebelum kita langsung masuk ke determinan, mencari determinan dengan kofaktor. Nah, kita akan lihat dulu mengenai submatriks AIJ. Nah, submatriks ini nantinya akan sama dengan yang namanya minor, ya. Nah, atau tadi di awal kita kenal dengan MIJ. Nah, di sini kita lihat dulu. Misalkan kita punya matriks yaitu adalah matriks A. Oke, ada matriks A. Dia itu entry-nya ada A11, A12, dan seterusnya sampai ANN, ya. Jadi ada di sini matriks persegi dengan ordo n kali n. Nah, AIJ ini merupakan matriks yang berasal dari A. Dari A tadi dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J. Atau kata lainnya, kita tutup baris ke I dan kolom ke J agar kita mendapatkan yang namanya tadi submatriks AIJ. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, agar teman-teman lebih kebayang seperti apa maksudnya. Nah, di sini misalkan di contoh satu ada matriks A dengan entry matriks A 3 kali 3 dengan entry-nya ada kolom pertama ada 141, kolom keduanya ada 251 dan kolom ketiganya ada 361. Nah, di sini katanya tentukan submatriks A31 dan submatriks A11 ya. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaian contoh satu ini. Nah, yang pertama, submatriks A31. Artinya apa? Ketika kita punya matriks A, nah sedemikian sehingga untuk memperoleh submatriks A31 itu, kita menutup atau menghapus ya, baris ketiga. Nah, ini dia kita menghapus atau menutup baris ketiga dan juga kolom ke satu. Nah, begitu ya. Sehingga yang tersisa yang mana? Nah, itulah yang kita namakan dengan submatriks A31. Isinya ada 25 di kolom pertama dan 36 di kolom kedua. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada submatriks A12. Nah, di sini dengan matriks yang sama, teman-teman lihat ada yang akan kita cari adalah submatriks A12. Berarti apa? Yang kita tutup adalah baris pertama. Lalu kolom keberapa? Kolom kedua, ya. Nah, baris pertama kolom kedua itu kalau teman-teman masih bingung ngelihatnya dari mana dari sini, ya. Ini kan ada nih. Berarti saya ulang ya. Ini kan ada yang dicari itu adalah submatriks A12. Nah, ini kan ada angka 1 nih. Artinya ini baris pertama kita hapus atau kita tutup. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada angka 2. Itu menyatakan kolom yang harus kita hapus atau kita tutup. Nah, kita tutup atau kita hapus kolom kedua. Sehingga bersisa di sini ada entry-nya 4, 1, 6, 1. Nah, entry inilah yang menjadi submatriks A12. Sehingga submatriks A12-nya adalah 4, 1 di kolom pertama dan 6, 1 di kolom kedua. Saya harap teman-teman sampai sini paham mengenai submatriks A, I, J. Oke, sekarang kita masuk ke ekspansi kofaktor. Di sini saya mengambil teman-teman itu akan mengenal ekspansi kofaktor di sepanjang baris ke satu. Nah, sini kita lihat teman-teman, ya. Di sini, ya. Nah, ini ada beberapa matriks, ya.
determinan dari matriks yang ada di dalam sini. Teman-teman bisa lihat kursor saya, ya. Di sini ada A11, A21 sampai AN1. Ada baris kedua, baris pertama ini diisi selanjutnya dengan nol, lalu ada baris kedua sampai ke N itu ada 21, 22, 23, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada matriks yang baris pertama kolom pertamanya entry di baris pertama kolom pertamanya nol. Di sini entry di baris pertama kolom keduanya ada A12 dan selebihnya nol. Nah, di sini berdasarkan sifat kemultilinearan dari determinan, ya. Kalau kita punya penjumlahan dari determinan matriks seperti ini, baris kedua sampai seterusnya itu fix dan yang kita jumlahkan hanya di baris pertama, ya. Sehingga makanya kita peroleh apa? Baris kedua sampai N-nya kan fix nih. Jadi kita salin saja karena dia sama, ya. Berdasarkan sifat kemultilinearan, ya. Nah, di baris pertamanya masing-masing suku ini ada A11, lalu di sini ditambah A12. Nah, yang ketiganya baris pertama kolom ketiganya itu sama-sama nol, makanya di sini nol. Nol tambah nol adalah nol, ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Setelah kita dapat penjumlahan dari suku pertama dan kedua, kita lihat dari penjumlahan suku pertama, hasil suku pertama dan kedua ini kita jumlahkan lagi dengan dengan suku ketiga. Nah, di sini masih sama berdasarkan sifat kemultilinearan tersebut, baris kedua sampai baris ke N itu sama. Sehingga hanya kita biarkan saja yang ditambahkan itu yang mana, yaitu adalah baris pertama. Di sini teman-teman akan peroleh pada akhirnya ada. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Ini harusnya adalah A13, ya. Ada A13 di sini, ya. Oke. Nah, karena kan di sini teman-teman lihat A11 ditambah nol adalah A11, A12 ditambah nol adalah A12, dan nol ditambah dengan A13 adalah A13, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dari penjumlahan baris pertama, kedua, dan ketiga tadi. Nah, ini ya hasilnya, ya. Nah, lalu kita jumlahkan lagi dengan suku-suku berikutnya sampai suku ke N, ya. Nah, di sini yang paling ujung itu adalah apa? Adalah A1N. Nah, sehingga nanti teman-teman akan peroleh di sini adalah A11 ditambah nol. Nah, lalu adalah A11, lalu diperoleh A12, A13, dan seterusnya sampai dengan A1N. Dan ternyata entry di dalam sini itu akan sama dengan entry matriks A, sehingga ini itu akan sama dengan determinan dari matriks A. Seperti itu, ya. Nah, dari sini, nah selanjutnya baru kita masuk ke ekspansi kofaktornya. Gimana Bu mencari determinan yang banyak itu Bu? Nah, ini ya. Nah, untuk mencari determinan itu dapat dilakukan operasi kolom untuk membentuk matriks segitiga bawah. Nah, teman-teman sudah tahu ya bentuk matriks segitiga bawah itu, ya. Nah, jadi kalau matriks segitiga bawah, nah bentuknya seperti ini. Ya, di sini kita lihat ini sudah nol nih, ya. Ini sudah nol. Jadi yang harus kita perhatikan yang mana? Nah, yang harus kita perhatikan adalah entry-entry di dalam sini, ya. Nah, yang harus kita lakukan operasi kolom adalah entry-entry di bawah sini atau yang di dalam segi empat merah ini, ya. Nah, artinya apa? Kita lakukan operasi kolom pada baris-baris pada kolom-kolom matriks yang di dalam segi empat merah ini. Nah, dari sini, ya, teman-teman lihat bahwa kalau kita lakukan operasi kolom, ya, pada akhirnya itu akan kita peroleh apa?
Akan kita peroleh A11 dikali determinan dari A11. Ini kan sama saja dengan teman-teman menutup ya baris pertama kolom pertama ya. Itulah makanya dia ada A11 dikali determinan dari submatriks A11. Seperti itu. Nah, kita sudah peroleh. Habis itu, di sini bagaimana untuk suku kedua? Untuk suku kedua, itu sebenarnya pada prinsipnya sama saja. Namun di sini, untuk melakukan hal yang sama, nah kita harus apa dulu? Kita harus menukar kolom kedua ini kita harus tukar kolom kedua dengan kolom ke satu. Nah, karena adanya pertukaran kolom tersebut ya, untuk suku kedua di sini teman-teman bisa lihat juga diinginkan matriks segitiga bawah dari hasil operasi kolom. Sehingga dilakukan pertukaran kolom. Nah, pertukaran kolom yang dilakukan pada akhirnya apa? Kan ini K1 ditukar dengan K2. Nah, teman-teman akan melakukan hal seperti ini dan pada akhirnya pertukaran kolom ini akan mengakibatkan apa tadi? Akan mengakibatkan adanya perkalian -1 pangkat 1 ya, karena dia terjadi satu kali pertukaran. Dan yang akan kita perhatikan adalah matriks yang ada di dalam segi empat merah ini. Nah, ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan teman-teman menutup baris pertama kolom kedua. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga nanti teman-teman akan peroleh -1 dipangkatkan 1. Kenapa Bu pangkat 1? Karena terjadi satu kali pertukaran kolom. Dikalikan dengan A12 karena A12 yang ada di sini ya dikalikan dengan determinan dari matriks yang di dalam sini. Seperti itu ya. Nah, sudah kita peroleh juga. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari untuk suku ketiga ini dilakukan hal yang sama. Prinsipnya sama. Pada suku ketiga ini dilakukan apa? Pertukaran kolomnya sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Jadi, kalau bentuknya seperti ini, kita harus memindahkan dia menjadi kolom pertama. Ya, kan kita tidak bisa langsung-langsung menukarkan kolom ini. Harus kita tukarkan dulu 3 kedua. Lalu, sudah sampai di sini, baru kita tukarkan lagi ke kolom pertama. Seperti itu ya. Nah, di sini ya, terjadi 2 kali pertukaran kolom. Awalnya kan dia di kolom ketiga nih, lalu dia ditukarkan menjadi ke kolom kedua. Nah, pada akhirnya kan teman-teman akan mengalihkan dengan -1, ya. Lalu setelah dia di kolom kedua, kita pindahkan lagi agar dia berada di kolom pertama. Terjadi lagi pertukaran kolom, dikali lagi -1. Nah, dari sini teman-teman kalau mau dapat segitiga bawah itu pada prinsipnya sama. Kolom pertama ini jangan kita ganggu-ganggu ya. Nah, sementara juga yang di baris pertama juga sudah nol, jadi nggak usah diganggu-ganggu sehingga teman-teman hanya harus mengoperasikan atau memikirkan matriks yang ada di segi empat merah ini. Ya, ini sama dengan apa teman-teman? Sama dengan teman-teman itu mengambil entry-entry ketika teman-teman menutup atau menghapus baris pertama kolom ketiga. Seperti itu. Sehingga teman-teman akan peroleh nanti -1 pangkat 2. Kenapa Bu pangkat 2? Nah, ini sudah terlihat ya. Terjadi 2 kali pertukaran kolom. Dikali dengan apa? Dikali dengan A13. Ya, dia yang paling ujung sini. Dikalikan dengan determinan dari matriks yang ada di dalam sini. Ya, atau determinan dari submatriks A13. Seperti itu. Ya. Nah, artinya juga sudah kita peroleh ya. Nah, untuk suku-suku berikutnya itu masih sama ya. Dan ini yang terakhir adalah suku ke N. Nah, di sini teman-teman pada dasarnya juga sama. Teman-teman harus memindahkan si kolom ke N ini ke kolom pertama. Berarti ada sebanyak berapa kali perpindahan itu? Ada sebanyak N-1 kali. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Teman-teman bisa lihat pertama dia posisinya di sini, lalu kita pindahkan ke kolom N-1, kita pindahkan ke kolom N-2, sampai nanti teman-teman pindahkan dia ke kolom pertama. Terjadi sebanyak N-1 kali pertukaran kolom.
ya. Dan nanti ketika teman-teman mencari untuk mencari segitiga bawahnya, baris pertama yang di hasil terakhir ini dan kolom pertama itu tidak kita ganggu-ganggu. Yang kita operasikan itu adalah yang matriks berada di dalam segi empat merah ini. Ya, segi empat merah ini dapatnya dari mana? Dengan teman-teman menutup baris pertama dan kolom ke N. Ya, sehingga kita dapat di sini adalah min satu dikali N kurang satu, ya, dikali A1N, ya, karena dia yang paling ujung, dikalikan dengan determinan dari submatriks A1N. Seperti itu, ya. Nah, dari sini, ya, sudah kita peroleh. Nah, sehingga ekspansi kofaktor sepanjang baris ke satu. Kenapa, Bu, baris ke satu? Nah, teman-teman perhatikan dari tadi, yang kita eh, tutup-tutup itu kebanyakan adalah adalah baris ke satu, ya. Nah, di sini sehingga determinan dari A ini, ya, A matriks A ini adalah apa? A11 dikalikan dengan determinan submatriks A11, ya, yang ini ditambah dengan apa? Ditambah dengan min satu pangkat satu dikali A12 dikali determinan submatriks A12 dan seterusnya sampai dengan suku ke N yang kita peroleh tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Nah, di sini kita punya A, itu kolom pertamanya ada 105, kolom keduanya ada 2 min 1 1, dan ada 3 4 dan 0. Di sini katanya tentukan determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke satu. Ya, penyelesaiannya gimana, Bu? Nah, kita gunakan persamaan satu yang ini. Ya, nah, pertama, kita ambil dulu entry yang pertama ini. Ya, entry yang pertama ini. Nah, tandanya positif ya. Tandanya positif, kita lihat di sini. Nah, lalu, yang kita tutup yang mana? Submatriks A11. Berarti kolom ke satu, baris ke satu dan kolom ke satu yang kita tutup. Makanya di sini ada plus satu dikali min satu, satu, 4, dan 0. Betul? Betul ya. Lalu selanjutnya apa? Nah, di sini teman-teman lihat. Nah, di sini teman-teman ambil entry satu 2 ini. Ya, tadi kita sudah dapat rumusannya adalah min satu pangkat satu, berarti dia tandanya negatif. Jadi tanda negatif itu dari situ ya teman-teman ya. Dikalikan dengan A12, yang mana A12? A12 adalah si 2. Dan di sini dikalikan dengan determinan submatriks A12. Jadi yang ditutup adalah yang mana? Adalah baris pertama, kolom ke 2. Ya, makanya diperoleh 0, 5, 4, 0. Seperti itu. Lalu, nah, di sini teman-teman punya yang ketiga nih, ya. Nah, kita pilih dulu. Ini kan ada yang dipilih itu adalah A13. A13 yang mana, teman-teman? Itu adalah si 3. Tandanya positif kenapa? Min satu pangkat 2 berapa? Adalah min satu positif, ya. Nah, di sini karena dikali dengan determinan submatriks A13, berarti yang mau kita tutup yang mana? Baris pertama dan kolom ke 3. Ya, makanya diperoleh determinan 3 dikali determinan dari 0 dan 5 untuk kolom pertama dan min satu satu untuk kolom keduanya. Nah, kalau yang ini kan teman-teman sudah tahu nih, mencari determinannya jauh lebih simpel, ya. Yaitu dengan apa? Di sini ada, kalau teman-teman kenal, tadi juga sudah saya sebut, itu AD dikurangi dengan BC, yaitu adalah min satu dikalikan dengan 0 dikurangi dengan 4 dikali dengan satu. Makanya 0, 1 dikali 0 kurang 4, lalu dikurangi dengan 2 dikali 0 kurang 20, ditambah 3 dikali 0 tambah 5. Sama dengan, ini kalau teman-teman jumlahkan akan menghasilkan minus 51. Seperti itu. Ya. Nah, ini gimana Bu kalau ternyata matriksnya itu jauh lebih besar, Bu? Nah, caranya sama teman-teman, ya. Nah, di sini teman-teman lihat, ini ada matriks ya, 4 kali 4 gitu loh. Terlihatnya rumit, tapi sebetulnya kalau kita mau menentukan determinannya itu tidak rumit kalau kita paham dengan konsepnya seperti apa. Ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini itu
kita itu kan tipsnya adalah kita itu mencari baris yang paling banyak nolnya. Baris yang paling banyak nolnya ini itulah yang kita pindahkan ke kolom ke baris pertama maksud saya ya. Yang paling banyak nolnya yang mana? Itu si baris ketiga ya, si baris ketiga. Berarti kalau kita mau memindahkan dia ke baris pertama, ada berapa kali pertukaran? Ada dua kali pertukaran. Makanya di sini ada -1/2 ya. Nah, di sini, nah langsung aja. Kan teman-teman di sini ada nol nih. Nol dikalikan dengan determinan yang ini. Kan kita kalau mencari kan di sini kan A11. A11-nya ini nih. Dikalikan dengan determinan dari submatriks A11. Nol dikalikan dengan determinan yang ini. Berapa? Ya, nol. Nggak usah diperhatikan. Ya. Lalu ditambah dengan -1 kali 1 dikali A12. A12-nya masih berapa? Masih nol dikalikan dengan submatrik determinan dari submatriksnya. Masih nol hasilnya. Ya. Lalu di sini, oh baru di sini ada 2. Ya, makanya di sini ada -1/2 dikali A13. A13-nya berapa? Ada 2. Ya dikalikan dengan determinan dari submatriks A13. A13 itu berarti kita menutup baris pertama dan kolom ke-3. Makanya kita peroleh determinan dari 101, 0-1, 2, dan 2-2, 1. Seperti itu. Nah, ini ya. Nah, di sini belum selesai teman-teman. Ya, di sini kan kita peroleh 2 nih. Nah, kita lakukan lagi hal yang sama. Ya, kita pilih entry 1 ini, kita ikuti rumusan yang ini. Ya, jadi A11 mana? Itu adalah sisa 1. Ya, dikalikan dengan determinan dari submatriks A11. Berarti teman-teman menutup baris pertama dan kolom pertama. Makanya diperoleh determinan dari -1, 2, -2, 1. Nah, selanjutnya di sini ditambah dengan apa? Ditambah dengan -1/1 dikali A12. A12-nya apa? Nol. Makanya di sini langsung saya buat nol. Ya. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan -1 kuadrat ditambah A13. A13-nya nol nggak? Oh, bukan. A13-nya si 2. Maka kita buat 2 dikali dengan apa? Dengan determinan dari submatriks A13. Nah, submatriks A13 ini berarti kita menutup kolom baris pertama, kolom ke-3. Makanya diperoleh di sini determinan 0, 1 dan -2, 1. Ya. Nah, setelah teman-teman operasikan, ini akan diperoleh determinan dari A ini adalah sebesar 10. Seperti itu. Ya. Baik, kita telah melihat bagaimana kita menghitung determinan tersebut dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Nah, sekarang pasti akan timbul pertanyaan bahwa apakah ekspansi kofaktor ini memang hanya bisa dilakukan di sepanjang baris pertama saja, Bu? Gitu loh. Jawabannya adalah tidak ya. Menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor itu dapat dilakukan sepanjang baris ke I atau baris keberapa saja atau sepanjang kolom ke J. Nah, tapi catatan yang harus diperhatikan itu adalah tipsnya adalah pilih baris dan kolom yang banyak entry 0. Nah, ini kan berdasarkan dari ide contoh sebelumnya bahwa ternyata pemindahan baris ya, misalkan baris ke I itu dipindahkan ke baris pertama itu bisa menjadi ide dalam merumuskan si determinan dengan ekspansi kofaktor ini secara umum seperti itu. Nah, oke, di sini, nah di sini teman-teman lihat, di sini ada matriks A, itu adalah sebuah matriks persegi dengan ordo n kali n ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini yang saya tandai ini. Nah, di sini misal kita ingin melakukan suatu ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, teman-teman lihat, ini dia baris ke I, ya, yang ini, yang saya checklist ini. Nah, inilah dia baris ke I ini. Nah, kita ingin melakukan ekspansi kofaktor pada baris tersebut. Nah, apa yang kita lakukan? Dengan ide yang sama, kita eh, melakukan pertukaran baris ya. Pertukaran kalau yang tadi ada pertukaran kolom, nah ini ada pertukaran baris. Artinya kalau kita dari baris ke I, kita ingin memindahkan dia ke atas, ke baris pertama, berarti terjadi sebanyak berapa pertukaran barisnya? Sebanyak I kurang 1.
ya. Makanya di sini kita punya faktor pengalih min 1 pangkat I kurang 1, ya. Karena terjadi pertukaran baris sebanyak I kurang 1 kali. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia sudah berada di baris pertama ya. Si I, si baris ke I itu, entry-entry baris ke I-nya sudah berada di baris pertama. Nah, dari sini kalau kita bisa melakukan ekspansi kofaktor, nah kita artinya apa? Kita hapus atau kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Kenapa, Bu? Oh, teman-teman ingat lagi, tadi kita ingin membentuk suatu segitiga, matriks segitiga bawah. Jadi apa? Baris pertama dan kolom pertama itu tidak diganggu-ganggu. Yang kita operasikan itu adalah matriks yang berada pada segi empat berwarna merah ini ya. Nah, dari perspektif matriks yang berada di segi empat merah ini, itu kalau di matriks A yang di sini, nah itu yang mana? Itu adalah, nah dari sini kalau teman-teman tutup nih baris ke I kolom ke 1 ini, teman-teman dapatnya apa? Nah, teman-teman akan dapat min 1 berpangkat I kurang 1 dari apa? Dari AI1 dikalikan dengan determinan dari submatriks AI1. Nah, kalau teman-teman lakukan hal yang sama, nah ini misalkan untuk AI2, nah kalau di sini kan ini kan tandanya positif, berarti ini tandanya negatif ya. Makanya dikurang dengan AI2 dikalikan dengan determinan submatriks AI2. Nah, dan selanjutnya teman-teman ketika mengoperasikan hal yang sama, itu nanti teman-teman akan memperoleh selanjutnya itu ada ditambah dengan min 1 berpangkat N kurang 1 dikalikan dengan AIN dikalikan dengan determinan dari submatriks AIN. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di yang dikotakan dengan merah itu, nah di sini determinan A itu sama dengan apa? Sama dengan min 1 dikalikan min 1 berpangkat I tambah 1. Nah, ada pertanyaan, oh Bu, kenapa tiba-tiba pangkatnya jadi I tambah 1, Bu? Nah, sekarang ketika kita sama-sama bernalar nih, persamaan yang ini, ya, ketika didistribusikan, kita harapkan dia adalah menjadi si determinan A ini. Tapi, Bu, pangkat min 1-nya kenapa jadi tambah 1? Di atas kan kurang 1, Bu. Nah, teman-teman silakan coba periksa nanti baris yang saya checklist ini ya. Ini teman-teman kali dengan min 1 kuadrat. Nah, min 1 kuadrat berapa teman-teman? Itu adalah 1. Dia tidak akan merubah nilai. Nah, ini kita punya min 1 ya. Kita di sini coret-coretnya ada min 1 berpangkat I kurang 1 kita kalikan dengan min 1 kuadrat. Ini sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan min 1 berpangkat I kurang 1 ditambah 2. Makanya dapat min 1 pangkat I tambah 1. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah dapat ini, ketika teman-teman distribusikan, itu akan dapat si determinan A yang ada dalam kotak merah. Nah, ini secara rapinya ya, kalau teman-teman mau lihat polanya bagaimana nih? Nah, teman-teman lihat, kalau indeksnya di sini AI1 ya, di sini juga I1 dan pangkatnya itu adalah penjumlahan dari I dan satunya tadi. Ya, begitu juga. Teman-teman lihat di sini indeksnya ada I2. Nah, yang ada di dalam determinannya juga I2. Pangkatnya adalah penjumlahan dari I dan 2 tadi. Seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya untuk istilahnya mempermudah atau kita kan sudah memperoleh rumusan dari determinannya ya teman-teman ya. Kita sudah memperoleh rumusan dari determinan A ya dengan ekspansi kofaktor di sepanjang baris ke I ya. Jadi tidak terbatas hanya di baris pertama saja, ini juga bisa digunakan untuk baris ke I. Nah, di sini kalau kita ingin istilahnya mempercantik rumus tersebut ya, nah, di sini kita harus mengenal juga definisi minor dan kofaktor. Nah, minor itu sudah saya eh,
sebutkan di awal bahwa dia ditentukan dari nilai determinan dari submatriks AIJ, ya, setelah menghilangkan baris ke I dan kolom ke C, ya. Jadi kalau kita mau mencari minor I2 berarti kita mencari determinan dari submatriks apa? Submatriks yang menutup atau menghilangkan baris ke I dan ke J. Kalau dia 1, 2 berarti baris pertama kolom ke 2. Seperti itu, ya. Sementara untuk kofaktor sendiri, kalau matriks itu adalah suatu matriks persegi, maka kofaktor. Nah, kofaktor ini dinotasikan dengan CIJ. CIJ itu artinya kofaktor dari baris ke I, kolom ke J. Itu ditentukan dengan apa? Nah, itu dengan min 1 berpangkat I tambah J dikali dengan M IJ atau minor kolom baris ke I, kolom ke J. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita punya determinan dari submatriks IJ itu sama dengan minor IJ, maka apa yang terjadi? Nah, di sini teman-teman lihat bahwa nah, ketika ya determinan dari submatriks IJ ini sama dengan minor dari baris I kolom ke J, maka apa yang terjadi? Kalau kita punya determinan A dan ini kita ekspansikan sepanjang baris ke I, ya teman-teman. Nah, jadi kita punya tadi apa? min 1 berpangkat I tambah 1 dari A, I1. Nah, ini sudah berganti menjadi M, I1. Ya, kan minor itu adalah determinan dari submatriks A, IJ. Ya, seperti itu. Dan seterusnya, teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, di sini kita kan punya min 1 berpangkat I tambah 1 dikali MI1. Nah, berarti ini bisa diganti menjadi CI1 atau kofaktor dari baris ke I, kolom ke 1. Jadi kita punya AI1 dikali CI1 ditambah AI2 dikali CI2 dengan melakukan operasi yang sama. Nah, di sini bisa kita eh, sederhanakan lagi dengan menggunakan sigma, di mana dia akan menjadi sigma dari J dari yang dimulai dari 1 sampai N dari AIJ dikali CIJ seperti itu. Nah, ini adalah rumusan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, sekarang yang di bawah ini merupakan rumus dari ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J karena kan ekspansi kofaktor ini tidak hanya bisa dilakukan dengan baris tapi juga bisa dengan kolom. Nah, rumusannya bagaimana? Nah, di sini teman-teman lihat bahwa determinan A ini bisa dicari dengan apa? Kalau yang di atas itu yang fix itu si I-nya. Kalau yang di bawah ini yang fix adalah yang J. Yang berjalan itu adalah si I-nya, ya. Nah, di sini ada min 1 berpangkat 1 tambah J dikali A1J dikali N IJ, ya. M1J, maaf. Nah, di sini kita punya min 1 berpangkat 1 tambah J dikali M1J ini. Nah, itu bisa disubstitusi atau kita ganti menjadi C1J. Dan begitu seterusnya ke belakang, ya. Nah, ini juga bisa dituliskan dalam ekspresi sigma. Apa tadi? Karena saya bilang J-nya yang fix, artinya apa? I-nya yang berjalan. Makanya di sini sigmanya itu untuk I dari 1 sampai N. Dari AIJ dikalikan dengan CIJ. Nah, seperti itu. Oke, baik. Untuk latihan di rumah, teman-teman bisa coba 2 soal ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor dari baris ke I atau kolom ke J. Ya. Di sini untuk nomor 1, kita kan punya eh, catatan bahwa kita melakukan ekspansi kofaktor tersebut, kita lihat dulu dari baris atau kolom yang banyak nolnya. Ya, untuk nomor 1 teman-teman lihat itu ternyata kolom ketiga itu banyak nolnya. Seperti itu ya. Itu hint yang bisa saya berikan. Baik, untuk sesi pembelajaran menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor yang dimulai dari kita mengenal apa yang dilakukan oleh matriks, kita melihat juga kenapa kita harus belajar determinan dan aplikasinya dalam keseharian yang sangat dekat dengan kehidupan Gen Z, ya.
lalu juga teman-teman sudah melihat bagaimana interpretasi geometrisnya, lalu teman-teman melihat bagaimana juga mm, rumusan determinan ini ditemukan dimulai dari ekspansi kofaktor dari baris pertama hingga ke bentuk umumnya seperti apa, perjalanan eh, rumusannya itu seperti apa. Nah, untuk itu saya minta juga teman-teman untuk membuat ringkasan mengenai pembelajaran kita kali ini yang akan dikumpulkan pada pembelajaran berikutnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.